Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Waktu saya kecil, saya bantuin orang tua jualan di pasar. Waktu itu masih sederhana, tahun sekitar 1980-an lah. Waktu itu masih semua serba sederhana. Rumah pun di pinggir kampung waktu itu. Kalau sekarang mau udah jadi kota besar dan harganya udah mahal semeternya. Dan orang gak mau jual, itu masalahnya kalau sekarang. Dulu masih sederhana, saya jualan singkong sama bapak, sama ya saya lah. Karena abang kan, kalau gak salah dia udah hampir mau berangkat pesantren. Nah, waktu itu orang tua selalu mengatakan apa katanya, beliau selalu berkata orang malas itu seperti bangke, ya bilangnya. Amal kaslanu bahwa mayitun. Kata orang tua begitu. Saya ingat itu sampai sekarang. Udah berapa tahun peristiwanya? Udah 40 tahun lebih. Amal kaslanu bahwa mayitun. Adapun orang malas itu seperti bangke, dibilangnya kan. Jangan jadi malas, nanti jadi seperti bangke. Diam pelangak plongo aja, usaha kagak ada. Itu yang kagak boleh. Nggak boleh malas dalam beribadah, malas dalam berusaha, malas dalam segala macam. Yang lebih jelek lagi zaman sekarang orang malas tapi pakai cara. Apa itu? Pagi-pagi keluar dari rumah, baju rapi, keluar nongkrong. Balik ya tetap kagak punya apa-apa. Itu kebanyakan gitu ngelabuin istrinya. Ya di daerah sekitar saya ini yang saya lihat sekarang ini. Orang zaman sekarang nggak harus keluar rumah. Ya memang ada pekerjaan yang harus di luar rumah. Dokter, perawat, apoteker, semua kan melayani. Tapi ada orang yang nggak perlu keluar rumah. Ada bagian-bagian tertentu. Apa itu? Konten kreator. Orang yang bikin konten itu kan walaupun di rumah aja, di dalam rumah aja, di dalam kamarnya aja. Tapi pendapatannya nyata. Pendapatannya ada. 25 juta, 30 juta, bahkan ada yang 120 juta lebih satu bulannya. Itu dari konten yang udah rame. Dan dia bukan cuma punya satu akun. Banyak akunnya. Zaman sekarang, zaman udah berubah dari zaman dulu. Kalau zaman dulu dibilang zaman pertanian dulu, orang banyak anak makin bagus. Kenapa? Banyak rezeki. Ada yang bantuin ngapain? Bantuin betani. Ya sebenarnya sekarang juga ada. Yang punya banyak akun, kalau misalnya anaknya banyak kan baik yang bantuin juga. Sama juga sekarang juga sebenarnya udah mulai ke arah situ tuh. Mungkin kalau anak dia sendiri, ada yang bagian editing, ada yang bagian shooting, ada yang bagian ngisi suara, ada yang macam-macam. Itu selesai semuanya. Kalau anaknya banyak sekeluarga aja. Saya ingat dulu itu waktu saya masih pesantren, begitu adik mau sunat, pulang semuanya di pesantren bertiga. Ada yang bagian ceramah, ada yang bagian ngaji, ada yang bagian pembawa acara. Nah sekarang begitu punya istri masing-masing. Sebenarnya ketika saya pulang beberapa tahun lalu, udah lama, istri saya bagian ngaji, saya bagian ceramah, ada bagian pembawa acara, ada bagian macam-macam, dan donaturnya kita semua. Itu sebenarnya yang zaman sekarang, yang zaman juga jangan males, kagak mau berusaha. Udah kita jikir aja di rumah. Ya iya, baca salawat aja di rumah, bagus. Tapi kan usaha kita kudu kita kerjain. Ya gak usah keluar rumah, gak apa-apa. Keluar rumah seminggu sekali doang. Cuman ke masjid doang tuh Jumat. Karena masjidnya dekat, karena musolanya dekat rumah. Jadi jalannya sebentar udah sampai musola sembahyang jamaah. Sisanya ke masjid jauh di kecamatan. Seminggu sekali keluarnya. Sekalian belanja. Tapi cukup makmur, pendapatannya banyak, lebih dari orang yang keluar rumah. Siapa mereka? Itu orang-orang yang jadi konten kreator zaman sekarang. Semua orang pengen kayak begitu. Kenapa? Kagak ada tekanan bos. Ada juga yang jiwa petualang. Gue nggak senang begitu pengen petualang, silakan. Yang penting jangan berpangku tangan, males-malesan nggak ada kerjaan di rumah. Ada orang yang begitu tipenya, nggak mau ngapa-ngapain, pokoknya saya berzikir aja, kalau udah rezeki mah nanti Allah yang nganter. Ya kagak kayak begitu juga. Kalau kayak begitu mah Rasulullah nggak perlu keluar menimba air mencari makanan untuk cucunya sehingga dikasih korma. Kemudian juga Ali nggak perlu keluar rumah untuk ke pasar untuk jual sapi, untuk jual onta. Kemudian juga Imam Hambali nggak usah jadi pedagang. Kemudian yang lain-lain juga
Kiai Haji Ahmad Dahlan nggak usah jadi pengusaha. Kemudian siapa lagi? Kiai Haji Samanhudi nggak usah jadi pedagang, nggak usah jadi pengusaha. Kenapa? Ya cukup di rumah aja karena mereka beribadah lebih banyak daripada kita, bisa jadi. Ibadah kita kerjain, sholawat kita baca, usaha kita kerjain juga. Sesuai dengan profesi kita masing-masing. Insya Allah usaha kita dipermudah. Yang mau dagang pagi-pagi udah bangun. Habis sembahyang tahajud, nggak sempat zikiran lagi, nggak apa-apa, sambil jalan, udah ke pasar, sambil buka-buka, bebersih. Ya kalau pagi-pagi banget kan belum ada orang belanja, nyiapin ini, nyiapin itu, sambil bersolawat. Nanti biasanya kalau pengalaman saya nih, jam 4:30 udah pada dibangunin, habis sholat subuh udah pada jalan ke pasar. Nanti jam 10 tuh uang udah penuh, udah banyak. Pedagang udah pada beli, orang untuk jualan lain lagi, untuk pedagang-pedagang warteg, pedagang-pedagang rumah makan Padang, tukang-tukang es, simba-simba jamu, tukang-tukang ayam bakar, ayam geprek, semuanya udah pada nyiapin beli-beli bumbu. Jam 10 udah sepi, biasanya jam 8 udah datang deh tuh, jam 7:30 ibu-ibu rumah tangga pada belanja. Nah itu jam 10, jam 11 udah sepi pasar. Kenapa? Yang duitnya udah pada ada. Udah pada disetor ke kita jualan. Ntar jam 11 udah mulai dah gelar-gelar tutup warung. Yang jualan sayuran mah, yang toko mah ya masih buka. Jualan kayak ember, gelas gitu-gitu nih masih pada buka sampai sore. Itu juga mereka udah pada dapat. Sore mah istilahnya nyorein doang. Udah ya jam-jam asar udah ya kagak dari pasar, udah habis johor jam 2 udah enggak dari pasar. Udah pulang, istirahat sampai besok, kita bisa ngaji, kita bisa istirahat, badan kita sehat. Itulah kita bisa, mudah-mudahan dengan kita membaca sholawat, kita berzikir kepada Allah, ingat Allah, mudah-mudahan hati kita menjadi tenang, rezeki juga menjadi gampang, usaha dipermudah oleh Allah. Yang penting langkah kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum. Orang juga sama, tidak akan berubah sebelum dia mengubah nasibnya sendiri. Saya punya rencana, apa rencananya? Tapi mau punya begini, mau punya begitu, ya semua udah lengkap, pokoknya udah siap. Saya bersiap untuk doa kepada Allah. Bersalawat berapa kali baca salawat? Bang, 10.000 kali, baik saya baca. Berapa kali saya baca? 10.000 kali sehari, baik saya siap baca. Tapi usahanya belum ada, ini gimana? Gak ada masalah, yang penting mohon dulu kepada Allah. Nanti kadang-kadang perpanjang silaturahim. Terpijak batang jerami, jangan letak di dalam sumur. Perpanjang silaturahimi, insya Allah kita dipanjangkan umur, dibanyakan rezeki. Ada aja itu. Namanya silaturahim kan bukan harus ketemu muka zaman sekarang mah. Online dengan kawan-kawan yang dari seluruh Indonesia yang gak pada kenal. Tiba-tiba ada barang ini enggak bang, daerah situ ada, ekspor ke daerah dia, impor orang kita dari daerah kita ke daerah dia, sebaliknya. Udahlah. Setelah bahkan saya pernah dulu ke luar negara, sampai ke tempat-tempat lain tuh pernah tuh. Pintu rezeki Allah buka dengan silaturahim. Jangan berpangku tangan, jangan malas, jangan duduk aja, kagak mau berusaha, otak nggak mau jalan. Itu yang kagak boleh. Otak nggak mau berpikir, kagak boleh. Yang penting kita berusaha, berdoa, bersolawat, memohon kepada Allah. Semoga usaha yang udah ada jadi mudah. Bahkan ada loh orang yang jangankan dia dagang, dia belanja aja warung yang dia belanja jadi rame. Berkah dia bersolawat, berkah dia mengamalkan surat Al-Waqiah, berkah dia sholat duha. Dari itu rame usaha kita, maju usaha kita, berkah dari kita bersolawat, berkah dari kita membaca surat Al-Waqiah, berkah dari kita bersedekah, berkah dari kita berbuat baik. Usikum nafsi bitaqwallah. Jangan sampai kita disebut sebagai orang malas seperti bangke. Amal kaslanu fahuwa mayyitun. Orang malas seperti bangke. Jangan berpikir kita di rumah aja nanti rezeki biar Allah yang atur, kagak boleh kayak begitu. Idza qudiyati sholatu min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa jarrihi. Apabila terselesaikan sholat Jumat, maka mangtasiru fil ardi, bertebaranlah di muka bumi, yang jualan-jualan, yang balik kantor-kantor, yang ke rumah sakit, sesuai dengan usahanya masing-masing. Wa batagu min fadlillah, carilah rezeki yang udah Allah sebarkan. Ya cari aja, urusan masing-masing, pinteran masing-masing, nasib masing-masing, doa masing-masing. Insya Allah lebih berkah, lebih enak daripada kita santai-santai aja di rumah. Orang itu kan punya usaha. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa selalu membaca salawat mengiringi usaha kita.
berbuat baik, untuk juga mengiringi usaha kita. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.